Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Salinda Bahasa. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan materi mengenai berdebat dengan indah. Mari kita saksikan materi tentang debat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami batasan debat, yang kedua, memahami unsur-unsur debat, yang ketiga, memahami tata cara debat, yang keempat, memahami mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Yang kelima, memahami pendapat dan argumen disampaikan tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral terhadap mosi. Lalu yang keenam, memahami ragam bahasa debat. Itulah tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Dan ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari debat ya, dari materi debat. Bisa dilihat ini mulai dari kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan akan kita ulas di materi kali ini. Sebelum ke materi-materi mengenai tentang yang tadi kita bahas tentang kompetensi dasar dan IPK, mohon maaf. Di sini saya akan konsep dulu ya, konsep mengenai pengertian debat menurut para ahli. Menurut seorang ahli bernama Asidi Dipodzojo dalam buku yang berjudul Kombinasi Lisan, mohon maaf atas untuk penulisan nama tidak menggunakan huruf besar. Debat merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan secara lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan gagasan atau pendapat. Sedangkan menurut Guntur Tarigan, mohon maaf juga tidak menggunakan huruf besar, dalam bukunya yang berjudul Retorika, debat adalah adu argumentasi tentang suatu hal tertentu untuk mencapai kemenangan satu pihak. Jadi, kita dari dua pengertian tersebut bisa kita ambil tarik garis besarnya, ya, yaitu debat adalah kegiatan adu argumen antara dua pihak atau lebih, ya. Jadi debat itu tentang memberikan pendapat kita kepada pihak yang lainnya tentang apa yang akan dibahas. Yang selanjutnya yaitu tujuan debat. Debat memiliki beberapa tujuan, yaitu meraih kemenangan atas argumentasi demi mendukung sesuatu yang ingin ditegakkan atau dijalankan. Tujuan dilakukannya debat juga untuk menunjukkan kebenaran atas sesuatu yang sedang dipermasalahkan, menimbulkan pro dan kontra, dan sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dengan debat bergantung pada peserta dan anggota yang diundang, mosi atau permasalahan, waktu, dan tempat debat. Fungsi debat. Debat juga mempunyai fungsi yaitu sebagai ajang untuk melatih keberanian dalam berargumentasi di depan umum, melatih berbicara terutama menanggapi argumen lawan bicara. Debat juga dapat meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah dengan cepat dan tepat melalui sikap dan cara berpikir
berpikir pemahaman suatu konsep atau teori, terutama yang berhubungan dengan materi. Etika dalam berdebat. Seorang yang tergabung dalam tim debat, baik pro, kontra, maupun tim netral, harus menjunjung etika atau norma dalam bertanya dan berdebat. Etika bertanya dalam debat yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari data, tidak menguji pembicara, pertanyaan langsung menuju fokus permasalahan, menyajikan pertanyaan-pertanyaan khusus, menghindari cara berpikir yang salah, tidak menyangkut pautkan prasangka emosional ketika bertanya, dan menunjukkan sikap wajar. Sedangkan etika berdebat yaitu memiliki pengetahuan yang baik, pertimbangan dan mengomunikasikan argumen atau persuasi, keterampilan dalam membuktikan kesalahan dan celah, mengerti prinsip-prinsip dalam penyampaian persuasi dan penggunaan argumentasi dalam melemahkan pernyataan lawan, menyampaikan pidato maupun argumentasi secara terarah, lancar, dan kuat, serta mengapresiasi fakta. Selanjutnya mengenai unsur-unsur debat. Yang pertama, memiliki mosi. Mosi adalah topik atau bahasan yang akan diperdebatkan dan mempunyai sifat konvensional. Yang kedua, debat harus memiliki pihak pro atau pihak afirmatif yang setuju terhadap mosi yang diberikan. Pihak pro memberikan pidato terlebih dahulu. Yang ketiga, selain pihak pro, juga terdapat pihak oposisi atau pihak kontra yang tidak setuju dengan mosi yang sudah diberikan. Pihak kontra menyanggah pernyataan dari pihak afirmatif. Yang keempat, sebagai penengah antara pihak pro dan kontra, debat harus mempunyai pihak netral atau pihak yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu pihak. Yang kelima, dalam debat harus ada moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat, tata tertib debat, memperkenalkan masing-masing pihak, dan penyampaian mosi akan dilakukan oleh moderator. Yang keenam, debat juga harus memiliki peserta debat yang nantinya berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat. Yang terakhir, unsur yang terakhir yaitu adanya penulis atau notulen acara yang bertugas mencatat hal-hal terkait debat, seperti mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan akhir keputusan. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri debat. Yang pertama, debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Biasanya yang melakukan tugas ini adalah seorang moderator. Yang kedua, hasil akhir atau kesimpulan debat didapat dengan cara voting maupun keputusan juri. Yang ketiga, terdapat hanya dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Yang keempat, terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. Yang kelima, terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat. Dan yang keenam, di sesi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab antar pihak yang berdebat dengan dipimpin oleh moderator. Mohon maaf. Selanjutnya, merumuskan tata cara debat. Yang pertama, melakukan perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. Yang kedua,
penyampaian. Dalam bagian ini, tim yang akan berdebat menyampaikan topik yang di dalamnya berisi topik yang diangkat dalam debat selama 5 menit. Dimulai oleh tim pendukung, dilanjutkan oleh tim penyanggah dan tim netral. Yang ketiga, debat. Waktu 9 menit pertama dalam debat, yaitu setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Misalnya, tim pendukung mengomentari argumentasi tim penyanggah dan tim netral selama 3 menit. Kemudian seterusnya, 5 menit berikutnya diberikan hak bicara selama 1 menit kepada tim yang memencet bel paling dulu. Akan diberikan 5 kali kesempatan memencet bel. Tim yang cepat akan mendapat kesempatan bicara lebih banyak. Hak bicara dapat digunakan untuk memberikan komentar, sanggahan, atau pertanyaan bukan celaan. Yang terakhir, simpulan. Setelah debat selesai, setiap tim harus memberikan kesimpulan terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 1 menit. Sebenarnya materi debat ini sering digunakan dalam perlombaan, dalam sehari-hari ketika misalkan kita berdebat, pasti akan ada pro dan kontranya. Setiap debat itu memiliki 3 unsur. Yang pertama ada tim pro, ada tim kontra, dan ada tim netral, di mana debat tersebut bisa dilakukan ketika misalkan ada perlombaan yang biasa dilakukan ketika akan ada bulan bahasa atau ketika ada pembacaan 4 pilar ya. Di Pancasila itu ada banyak sih sebenarnya debat itu bisa dilakukan ketika memang harus dilakukan ya, mulai dari perlombaan-perlombaan dan lain sebagainya.
Terima kasih sudah menyaksikan materi mengenai debat yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, mulai dari materinya, cara penyampaiannya mungkin kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.